Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahroni. Sini saya akan menjelaskan rangkuman dari sistem manajemen basis data bagian teori. Konsep dasar big data. Fakta big data di Amerika Serikat 1,2% kali total daya listrik dikonsumsi per server, 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. 2. Berdasarkan data center cloud knowledge, perusahaan prosesor Intel pengguna server terbesar. Konsep basis data, himpunan kelompok data arsip yang saling terhubung, yang diorganisasikan sedemikian rupa dan dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah tanpa pengulangan. Kumpulan file tabel arsip yang saling berhubungan tersimpan secara elektronis. Sistem pengarsipan ini adalah ilustrasi lembar arsip sebuah ruang yang dipakai dulu. Sekarang kita menggunakan file yang disimpan di dalam sebuah tabel database yang ada di dalam hard disk. Konsep database basis data merujuk. Basis data adalah kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara khusus. Data merupakan fakta atau nilai yang tercatat atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data selanjutnya diolah menjadi bentuk yang bermanfaat bagi user. Data yang telah diproses akan berbentuk sebuah informasi. Secara konsep, basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang suatu berkas yang saling berhubungan, relation, dan data cara tertentu untuk membentuk data baru. Kumpulan dari data yang saling berhubungan, relasi antara satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Database digunakan untuk mengatasi masalah pada penyusunan data. 1. Mengatasi kelengkapan redundansi data. 2. Menghindari terjadinya inkonsistensi data. 3. Mengatasi kesulitan dalam mengakses data. 4. Menyusun format yang standar dari sebuah data. 5. Penggunaan oleh banyak pemakai multi-file user. 6. Melakukan perlindungan dan pengamanan data security. 7. Menyusun integritas dan independen data. Konsep SMBD, abstraksi data. Abstraksi data, kegunaan utama sistem basis data agar pemeriksa atau user mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya dalam basis data yang dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administrator. Database manajemen sistem DBMS yaitu berisi kumpulan koleksi data yang sering berinteraksi dan program untuk mengakses data tersebut. Manfaat pengguna DBMS yaitu mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah yang besar, membantu melindungi data dari kerusakan dari penggunaan dan pengakses tidak sah, memudahkan dalam pengambilan kembali data. Keunggulan DBMS yaitu kepraktisan, kecepatan, mengurangi kejenuhan, kekinian atau up-to-date. Arsitektur DBMS yaitu sistem database memiliki karakteristik merupakan kumpulan data yang disimpan tanpa menggabungkan atau membentuk kelengkapan data. Kumpulan data dalam database dapat dibilang oleh program aplikasi optimal. Lingkungan DBMS, kumpulan perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen data. Perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen data untuk lintas backloading dan backup, file report recognition, dan performance monitoring. Arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa DDL dan DDL yaitu data representasi merupakan paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema data. DML data manipulation language, satu paket DBMS yang memperoleh pemakaian untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang diorganisasikan sebelumnya dalam mode yang data yang tepat. Sistem basis data yang terdistribusi. Sistem basis data struktur basis data yaitu jaringan yang terhubung dengan internet. Jadi gambar yang diilustrasi di atas ada bermacam-macam server, web server, FTP server, proxy server, mail server, DNS server, dan gateway. Semua tersimpan di ruang server dan sifatnya on, terus bisa mati. Kalau mati maka aplikasinya tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Local area network terhubung dengan router, modem, dan akses internet. Desain rancangan dari RDMS. Komponen sistem basis data. Komponen basis data yaitu basis data tersimpan secara integrasi dan aplikasi secara bersama-sama. Hardware, perangkat keras yang digunakan mengolah sistem database. Software, perangkat perantara antara pemakai dengan database. User,
sebagai pemakai sistem operasi sistem. Komponen lingkungan database mencegah data redundansi dan isolasi, mampu dan melakukan akses terhadap data, mempertimbangkan data isolation, mencegah akses anomali, mempertimbangkan masalah keamanan data, mempertimbangkan masalah integritas. Struktur DBMS, aplikasi e-government, perkembangan supervisi standalone database diakses pada komputer personal, misalnya Microsoft Base, itu DBase dan lain-lain. Server database diakses dengan jaring komputer, misalnya Oracle, DBM, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, Sybase, Enterbase, Paradox dan lain-lain. Membangun bank data, membangun aplikasi operasional instansi, JAS aplikasi e-gov. Terminologi yaitu ada entity, attribute, data value, nilai atau isi data, record atau tuple, file. Fungsi base data, database manajemen sistem DBMS, database. Komponen file yang mempunyai kaitan antara satu file dan file yang lain sehingga membentuk satu bangunan dan data untuk memproses perusahaan instansi dan dalam batasan tertentu. Set program pengelola, set program pengelola yang diikut agar memudahkan dan menghasilkan pemasukan atau perekaman informasi dan pengaman pembacaan informasi ke dalam database. DBMS suatu koleksi data yang paling validasi dan satu set program untuk masuk database. Membaca data, mengisi data, melaporkan data. Jadi itu digunakan untuk mengatasi masalah redundansi data, pengendalian ekosistem data, khusus mengakses data, isolasi data untuk standarisasi, motivasi user, masalah keamanan, masalah integrasi, masalah data independensi. Data manipulasi linguist, bahasa yang membolehkan untuk memakai akses atau manipulasi data yang telah dimanipulasi sebelumnya di dalam database. Dan DBM berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, menghapus informasi dari database. Pemakai database user, 1 programmer aplikasi, 2 casual user, 3 network user, 4 special user. Konsep database relasional, pada model bisa data akan disebut atau dibelahkan dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel terdiri atas lajur binatur yang disebut baris data dan lajur vertikal yang bisa disebut kolom. Istilah dalam database relasional: 1 relasi, 2 atribut, 2 table record, 4 domain, 5 derajat, 6 koordinate. Entity relasional diagram koordinat dan koordinat derajat relasi RDD. Entity relasional diagram yaitu merupakan notasi grafis dengan pemilihan data konsep yang berdasarkan hubungan antara penyimpanan atau digunakan untuk memodifikasi struktur data dan hubungan antar data. Dan jadi kita menguji model dan mengapa yang harus dilakukan. Koordinalitas berarti relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain, yaitu one to one, one to many, many to one, many to many. Terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.